kembali belajar di tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaannya. Pembelajaran keempat. Sebelumnya kita sudah belajar di pembelajaran 1 kemarin. Belajar apa yang kita pelajari? Bagus. Cerita fiksi apa lagi? Non fiksi. Cerita non fiksi apa lagi? Sila pertama Pancasila. Nah, hari ini mengenai jenis-jenis pekerjaan dan apa kaitannya nanti dengan sila pertama Pancasila. Anak-anak itu tahu semua apa jenis pekerjaan di daerah kita? Petani, peternak, polisi, guru. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang setelah belajar nanti diharapkan anak-anak ibu mampu yang pertama memberikan pendapat tentang sifat tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Tahu tokoh? Apa itu tokoh? Peran di mana? Peran dalam sebuah cerita. Yang kedua, anak-anak ibu mampu membuat refleksi diri tentang sifat yang pernah dilakukan, baik itu sifat yang sudah baik ataupun yang belum baik. Kemudian apa usaha anak-anak ibu untuk merubah sikap yang belum baik yang pernah anak-anak ibu lakukan. Selanjutnya, seperti yang telah dikatakan tadi, pekerjaan cita-cita apa contohnya? Bertani, bagus. Beternak, bagus. Apa lagi? Guru, polisi. Apa ini? Guru, bagus. Ini? Petani. Ini? Kira-kira sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang pekerja? Tanggung jawab. Jujur. Rajin. Bagus. Sikap yang harus dimiliki oleh pekerja itu rajin, kemudian ada jujur dan bertanggung jawab. Apakah orang yang bekerja saja yang harus mempunyai sikap ini? Tidak. Apakah kita semua harus juga bersikap seperti ini? Iya. Siapa yang menyuruh kita bersikap seperti ini? Orang tua. Kita patuh kepada siapa? Orang tua. Nah, kita bersikap seperti ini sesuai dengan pelajaran kita yang kemarin dan akan kita lanjutkan sekarang, yaitu pengamalan Sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Siapa namanya? Bintang. Bagus. Nah, sikap-sikap ini bukan hanya oleh pekerja saja. Ini juga harus kita miliki termasuk siswa. Dan selanjutnya ada cerita tentang sikap yang baik ini ada di buku dan kemudian di sini ada videonya. Lihat, perhatikan baik-baik. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, temanku sebangku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya.
berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus berhenti diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, apa judul cerita tadi? Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Apa yang diceritakan? Tentang pelajaran yang jujur. Siapa yang jujur? Ida. Terus apa lagi? Rajin. Apa lagi? Apa yang diceritakan selain kerajinan Ida? Apa yang diceritakan dalam cerita tadi? Tidak boleh korupsi. Apa lagi? Tidak boleh mencontek. Selanjutnya. Nah, berdasarkan video tadi yang bisa menjawab menunjuk. Siapa saja tokoh pada cerita? Menunjuk. Husna. Ida dan Gugut. Bagus. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ida, Gugut, ada lagi? Dan kawan sekelasnya. Bagus. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Mencontek. Bagus. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Menggelengkan kepalanya. Ada jawaban lain? Anda? Ada. Lanjut. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Karena Ida tidak mau korupsi. Nah, karena Ida tidak mau seperti seorang korupsi. Siapa lagi yang lain? Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Ayo. Ya, ini. Karena Ida tidak mau temannya mencontek. Kenapa Ida tidak boleh memberikan contekan? Mengapa Ida itu tidak mau memberikan contekan? Nanti dia mendapatkan nilai bagus. Yang lain, kira-kira kenapa aku mencontek itu nggak boleh sama Ida?
Karena mencontek itu perbuatan sifat yang tidak jujur. Bagus. Kok nggak semangat? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat lah belajar. Selanjutnya, hal baik apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Kita tidak menyontek. Nah, tidak mencontek. Nanda? Kita harus jujur. Nah, kita harus rajin. Apa jawaban lain? Farah? Jawab. Harus bertanggung jawab. Bagus. Itulah dari cerita tadi. Nah, anak-anak ibu harap semuanya kita di dalam kelas ini khususnya contohlah sifat Ida tadi. Sifat Ida yang jujur, sifat Ida yang rajin. Kita boleh sayang kepada kawan, tetapi ketika saat ujian, apakah boleh kita memberikan contekan? Tidak. Begitu juga dengan Bubut. Di saat ujian, apakah kita boleh mencontek kepada kawan? Tidak. Seharusnya apa yang dilakukan Bubut? Belajar. Yang lain? Menghafal pelajaran diberikan guru. Yang lain? Seharusnya Bubut? Bagus. Seharusnya Bubut tidak mencontek. Nah, anak-anak ibu, tadi sudah didengarkan cerita yang sudah ada di dalam bukunya. Selanjutnya, anak-anak ibu akan memberikan pendapat tentang sikap Ida dan sikap Bubut. Pendapat tersebut akan dituliskan pada LKPD. Kerjakan LKPD-nya ya. Silakan buat masuk. Apa namanya di atas? Iya. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah dituliskan pendapatnya di situ? Sekarang siapa yang bisa mempresentasikan ke depan apa yang telah dibuat tadi? Farah, silakan ke depan. Teruskan soalnya ya. Sikap Ida jujur, sikap Bubut berbohong. Pendapatku tentang sikap Ida baik, jujur, tanggung jawab, pandai, pintar, berperilaku baik, sopan, santun, dan ramah. Sikap Bubut berbohong. Pendapatku tentang sikap Bubut tidak sopan, sombong, berbohong, tidak jujur, tidak baik, tidak ramah, berkorupsi. Kesimpulan, kita tidak boleh berkorupsi karena besar atau kecilnya korupsi harus bertanggung jawab. Bagus. Tepuk tangan untuk Farah. Terima kasih ya. Ada yang beda jawabannya dengan Farah? Ada yang beda? Ada. Siapa satu lagi tampil ke depan yang mempresentasikan hasil tadi? Yang telah dibuat tadi, Naya, silakan. Sikap Ida, jujur, tidak mencontek, rajin, dan bertanggung jawab. Sikap Bubut, tidak jujur, mencontek, salah ulangan matematika, dan memaksa temannya untuk menunjukkan jawaban serta pemalas. Pendapatku tentang sikap Ida tidak mencontek dan mengajarkan teman-temannya tidak untuk mencontek. Itulah pendapat saya. Pendapatku tentang sikap Bubut mencontek, itulah sikap Bubut, tidak jujur pada guru, Bubut selalu mencontek saat ulangan. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kinaya. Ya, bagus. Nah, dari dua jawaban Kinaya dan Farah tadi, Ibu rasa sudah mewakili seluruh jawaban. Benar atau salah yang dibuat teman-temannya? Benar. Nah, bagaimana tentang sikap
selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak ibu akan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Apa yang akan didiskusikan? Ini, silakan dibuat di buku tugasnya. Diskusi itu kan, Bu? Iya. Ini kita ada, Bu. Nah, iya. Hasil diskusinya nanti kita presentasikan ke depannya. Itu ada yang lain lagi. Anak-anak ibu yang lain lagi yang tampil ya. Silakan bekerja. Sudah selesai diskusi? Sudah. Bagus. Ibu minta satu pasang yang mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nanda, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan presentasikan hasil karya kami. Nomor 1. Nomor 1, ia karena sikap tidak jujur, rajin dan bertanggung jawab. 2, tidak karena menyontek dan korupsi. 3, karena sebab jujur adalah sikap yang terpuji. 4, terjadinya seperti menyontek dan berbohong dan berkorupsi. Nah, saya kan hasil presentasinya. Sekian hasil berdiskusi kami. Silakan kalau bertanya Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, dari presentasi tema nomor 2 ini, ada yang mau bertanya? Sama isi semuanya? Sama. Isinya semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ibu yang bertanya, silakan ke belakang. Nah, tepuk tangan untuk temannya. Tepuk semangat. Bagus, berdasarkan hasil diskusi dari teman kita Faras dan Nanda tentang sikap Ida dan gugur tadi. Yang pertama, apakah menurut kita semua sikap Ida tadi sudah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Iya. Mengapa? Nah, karena Ida sudah rajin, jujur dan bertanggung jawab. Kemudian Ida tidak mencontek. Bagus. Yang kedua, apakah sikap gugur sesuai dengan sila pertama Pancasila? Iya. Kenapa? Tidak jujur. Tidak bertanggung jawab. Mengapa kita harus jujur? Nah, karena jujur itu sikap yang baik. Karena jujur kita akan disayangi oleh orang. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Ayo. Tidak ada teman dan tidak disayangi Allah. Nah, kita tidak akan ada teman dan Allah tidak akan sayang kepada kita. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya tadi sudah dibaca tentang Ida dan gugur. Sudah didengarkan juga video tentang Ida dan gugur. Sekarang saya bertanya, bagaimana dengan anak-anak ibu semuanya? Pernah anak-anak ibu melakukan sikap jujur? Apakah pernah melakukan sikap baik selain jujur? Apakah pernah juga melakukan sikap yang tidak baik? Pernah juga, pasti pernah, ibu pun pernah ya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi diri. Anak-anak ibu tuliskan nanti sikap apa yang pernah anak-anak ibu lakukan tentang sikap yang baik. Tulis ada tabelnya nanti. Kemudian sikap yang
baik tadi. Apa usahanya supaya sikapnya baik? Tuliskan di sini ya. Hasil refleksi. Sudah selesai refleksi dirinya? Ya. Refleksi diri tadi dibuat sesuai dengan yang dilakukan ya. Pengalaman yang memang pernah Anda semua lakukan ya. Ya, Bu. Siapa yang berani membacakan refleksi dirinya? Yuk. Nah. Sikap yang baik yang pernah dilakukan membantu orang tua di rumah. Sikap yang baik, sikap belum baik yang pernah dilakukan pernah memecahkan gelas dan piring. Usaha untuk merubah sikap belum baik dengan jujur kepada orang tua. Kesimpulan, saya akan mencoba tidak memecahkan gelas. Nah, itu sikap yang pernah dilakukan Husna. Yang lain, sikap yang lain. Terima kasih ya Husna. Yang lain, Faras. Sikap baik yang pernah dilakukan membantu orang tua, membantu teman. Jujur, sikap belum baik yang pernah dilakukan berbohong. Usaha untuk merubah sikap belum baik tidak terpuji. Kesimpulan, kita harus membantu sesama orang yang berbeda agama dan orang yang membutuhkan. Bagus, itu sikap dari Faras. Rahel, bacakan refleksi dirinya. Sikap yang pernah dilakukan membantu orang menjemput barang. Sikap belum baik yang pernah dilakukan mengejek teman dan meningginya. Usaha untuk berubah sikap belum baik, tidak mengejek teman lagi dan tidak meningginya lagi. Jadi sebenarnya ubahlah sikap jahat menjadi baik. Nah, bagus. Tepuk tangan tuh semuanya. Betul, jujur itu lebih baik ya nak? Nah, lebih baik jujur. Sikap Rahel tadi yang baiknya bagus juga. Menolong orang, membawa barang ya kan? Sikap yang belum baiknya superhero juga, pernah meninju orang ya. Ibu semua pernah melakukan itu? Pernah meninju orang. Pernah meninju orang. Ibu pernah juga meninju orang. Iya. Nah, anak-anak ibu, kita semuanya pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita tidak luput dari kesalahan. Dan harapan ibu ke depannya, introspeksilah diri, mana yang belum baik, ubahlah. Mana yang sudah baik, pertahankan ya. Lebih baik kita jujur. Selanjutnya, sila pertama Pancasila. Apa kemarin bunyi silanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Bintang. Dah. Pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan pemeluk agamanya harus taat kepada aturan agamanya. Setiap agama itu pasti menganjurkan manusia atau umatnya atau penganutnya untuk bersikap jujur. Kira-kira apakah agama lain boleh tidak jujur umatnya? Tidak. Apakah misalnya agama Hindu boleh umatnya berbohong? Tidak. Misalnya agama Kristen diperbolehkan berbohong? Tidak. Jadi semua agama itu menganjurkan kita untuk bersikap jujur. Semua orang harus jujur. Tidak pekerja saja, tidak pemimpin saja,
Ketika Ida mengatakan kepada Gugut tidak boleh mencontek, dan mencontek itu merupakan perbuatan yang tidak jujur, dan mencontek itu juga merupakan korupsi kecil-kecilan, kita dari kecil kalau sudah terbiasa mencontek berarti sudah terbiasa tidak jujur. Nanti ditaruhkan setelah dewasa, setelah bekerja, sifat tidak jujur tadi akan menimbulkan sikap yang kurang baik selanjutnya. Sepertinya korupsi, seperti apa nih kata-kata kita. Korupsi itu jujur kan? Ya. Tidak. Sekecil apapun yang kita ambil hak orang lain itu korupsi. Bukan uang miliaran saja. Mengerti anak ibu semuanya? Selanjutnya, dari pagi tadi sampai sekarang, apa yang telah kita pelajari? Bersikap jujur. Bersikap jujur. Apa lagi? Sadar refleksi diri. Membuat refleksi diri. Apa lagi? Ini kita yang jujur. Apa tadi yang kita lakukan setelah membaca itu? Membuat Tentang apa kita berdiskusi tadi? sikap tidak dan gugur. Apa yang telah kita pelajari? Yang pertama tentang cerita. Apa cerita dari cerita tadi? Apa yang kita pelajari? Apanya yang kita cari di dalam cerita tadi? Tentang amanatkah? Tentang unsur yang mana yang kita gali dalam cerita tadi? Amanat. Amanat. Selain dari itu, tokoh. Apanya tokoh yang kita? Sifat tokoh, watak tokoh. Bagus. Nah, dari pelajaran hari ini, bagian mana yang menurut anak-anak itu menarik? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bagian mana yang tidak dipahami? Sudah dipahami semuanya? Bagian mana yang dipahami dengan baik? Jujur. Apa yang anak-anak ibu ambil dari semua cerita tadi? Apa yang bisa anak-anak ibu ambil? Sikap jujur. Pandai. Bersikap jujur, rajin, bertanggung jawab, dan pandai. Nah, dengan berakhirnya refleksi tadi, selanjutnya ibu ingin mengetahui apakah anak-anak ibu ini semua telah paham dengan materi yang kita pelajari. Anak-anak ibu akan menjawab soal evaluasi yang telah ibu sediakan. Jawab ya. Apa nama? Di sini. Namanya ya. Namanya ya. Sekali beranak tersampaikan apa yang sedang tersampaikan kawan ini. Sudah selesai evaluasinya? Nah, dengan berakhirnya evaluasi tadi, berarti berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mengakhiri kegiatan, mari sama-sama kita mengucapkan